Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Anwar dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Gagasan tersebut dibawa oleh Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Mereka pun mendirikan organisasi tersebut di Indonesia dengan nama NIPV, Nederland Indische Padvindervereniging, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam waktu singkat, muncul berbagai organisasi kepanduan, antara lain JPO, Javaanse Padvinder Organisasi, JJP, Jong Java Padvindery, NATI-PIJ, National Islamische Padvindery, SIAP, Serikat Islam Afdeling Padvindery, dan HW, Hizbul Wathan. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Padvindery. Maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Padvindery menjadi Pandu atau Kepanduan dan menjadi cikal bakal dalam gerakan pramuka di Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat. Maka pada tahun 1930, berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK, Pandu Kesehatan, PPS, Pandu Pemuda Sumatera bergabung melebur menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan dilarang. Maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk Kaibondan, Seinendan, dan Peta. Setelah proklamasi kemerdekaan, kembali dibentuk organisasi kepanduan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, pada tanggal 28 Desember 1945 dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi, yaitu IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, berdiri pada tanggal 13 September 1951, Popindo, Persatuan Pandu Putri Indonesia, tahun 1954, dan PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961. Hal tersebut didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 pada tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Tentunya banyak yang bertanya, kenapa peringatan Hari Pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus? Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 14 Agustus 1961 adalah hari di mana gerakan pramuka diperkenalkan di seluruh Indonesia, sehingga ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang diikuti dengan pawai besar. Sebelumnya, Presiden juga telah melantik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama. Kini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.